Di luar 100 mil dari Naga Laut Timur, di hutan bambu, ada puluhan ribu tiang bambu hijau. Lokasinya rahasia dan hanya sedikit orang yang mengetahuinya. 3 orang yang seharusnya tidak muncul, sebenarnya berjalan di hutan bambu. Mereka seharusnya berada di surga dan medan perang Laut Timur. Dari medan perang, dipanggil ke hutan perut Buddha, alam bawah sadar. Dalam perjalanan, Tathagata terdiam. Tidak ada kata-kata. Mata 3 berkata, Tathagata, Anda hanya punya 1 jam. Aosu berkata, apa yang kamu lakukan? Tathagata menjawab, Aosu, apakah lenganmu baik-baik saja? Aosu menjawab, sedikit tertahan. Itu bukan masalah besar. Tathagata berkata, lengan Anda adalah pedang bermata 2. Itu bisa membunuh orang dan juga Anda. Aosu menjawab, saya bisa mengendalikan tubuh ini. Jadi kamu tidak perlu khawatir. Itu bagus, ucap Tathagata. Jenderal berkata, Tathagata, apa yang ingin kamu lakukan? Aosu berkata, jangan buang waktu. Tathagata berkata, pernahkah Anda memperhatikan bagaimana daun bambu berjatuhan? Aosu berkata, bagaimana ini? Tathagata berkata, keduanya memiliki niat membunuh yang kuat, dan mereka bahkan dapat menghancurkan daun bambu di tubuh mereka. Bagaimana mereka bisa mendengar apa yang ingin saya katakan? Lebih baik duduk dan tenang sebentar. Aosu berkata, meditasi duduk. Selama ini, apa kamu bercanda? Jenderal Erlang berkata, perang belum berakhir, tidak akan berhenti. Tathagata berkata, karena Anda berjanji untuk memberi saya 1 jam, silakan duduk dengan saya sebentar. Aosu berkata dalam hati, anehnya, mendengarkan suara Tathagata, seakan tiba-tiba menghilang. Tathagata berkata, Jenderal bermata 3, kapan kamu akan bertarung? Jenderal menjawab, maksudnya, Tathagata berkata, jika Anda berhasil menghancurkan klan naga, apa yang akan Anda lakukan selanjutnya? Jenderal menjawab, dia akan menjadi komandan tentara surgawi. Dan tentu saja dia akan terus bertarung. Tathagata berkata, membunuh. Apakah hati memberitahu Anda tujuan bertarung? Jenderal berkata, biarkan tentara surga melampiaskan niat perang mereka. Jika tidak mereka akan terbakar sampai mati. Tathagata menjawab, apakah benar-benar berguna bertarung untuk membunuh? Jenderal berkata, ini satu-satunya jalan. Tathagata berkata, bahkan jika Anda membunuh klan naga, apakah perang gila itu akan hilang? Jika tidak, apakah Anda akan terus membunuh, atau bahkan berperang dengan klan Asura? Jika semangat juang prajurit surgawi tidak akan pernah padam, apakah Anda akan membawa prajurit Anda kembali ke surga dan saling membunuh? Bahkan jika Anda menghadapi niat membunuh. Tathagata berkata, Aosu, mengapa kamu membunuh 2 jinggang? Aosu menjawab, mereka menyerang dan bertindak sesuka hati. Tathagata berkata, jadi Anda membunuh mereka? Betul, ucap Aosu. Tathagata berkata, jika kedua King Kong tidak melakukan serangan diam-diam, apakah Anda akan membunuh mereka? Aosu menjawab, tapi mereka melakukannya. Jawab aku, ucap Tathagata. Aosu menjawab, iya. Tathagata berkata, mengapa? Aosu menjawab, entahlah. Saya hanya kesal dengan mereka. Tathagata berkata,
sedemikian rupa sehingga niat membunuh tergerak. Aosu berkata, "Ya, saya tidak bisa menahan diri untuk tidak menyerang." Aosu berkata, "Saya hanya merasa ada suara di tubuh saya yang terus-menerus mendesak untuk membunuh mereka." Tathagata berkata, "Tidakkah menurutmu itu aneh?" Jenderal berkata, "Tidak mengherankan bahwa musuh-musuh berbeda di medan perang, baik hidup atau mati." Tathagata berkata, "Jenderal bermata tiga, saya mengagumi Anda karena berpegang teguh pada sudut pandang Anda, dan saya akan mengajukan satu pertanyaan lagi." Tathagata berkata, "Anda telah berjuang selama bertahun-tahun. Berapa banyak musuh yang telah Anda bunuh?" Jenderal menjawab, "Sulit untuk memperkirakan." Tathagata berkata, "Apakah Anda akan membunuh semua musuh?" Jenderal menjawab, "Jangan bunuh yang kalah dan tunduk. Jangan bunuh wanita dan anak-anak yang tua dan lemah." Tathagata berkata, "Mereka yang lemah juga musuh. Mengapa tidak membunuh mereka?" Jenderal menjawab, "Ini adalah prinsip jenderal ini." Tathagata menjawab, "Baiklah." Jenderal berkata, "Tathagata, apa yang akan kamu lakukan?" Tathagata berkata, "Saya akan menunjukkan sesuatu." Tathagata berkata, "Mata bumi. Anda dapat menemukan banyak hal tentang tiga alam." Aosu berkata dalam hati, "Apakah para dewa masih suka mengintip?" Tathagata berkata, "Sekitar setengah tahun yang lalu, tiga alam mulai penuh dengan niat membunuh dan permusuhan. Orang tidak membedakan antara yang baik dan yang jahat, tua dan muda, dan saling membunuh. Ibu yang penuh kasih membunuh kerabat mereka. Anak perempuan yang penuh kasih membunuh ayah yang sudah tua. Hal-hal seperti ini terus terjadi. Fenomena ini seperti wabah, menyebar seperti iblis. Lihat lagi, tidak hanya di dunia, tetapi juga di tiga alam." Jenderal berkata, "Maksudmu, seseorang dapat mempengaruhi seluruh tiga alam?" "Betul sekali," ucap Tathagata. Tathagata berkata, "Kita semua tertipu oleh iblis. Seseorang yang saya kenal, yang awalnya memegang ajaran dewa, tetapi juga mulai menumbuhkan kejahatan. Tang Zhangzhang berkata, "Apa yang baru saja saya lakukan?" Melihat kejadian ini Aosu berkata, "Guru." Tang Zhangzhang berkata, "Harimau lapar bergegas ke kelinci. Itu normal. Mengapa saya marah dan membunuh harimau ketika saya melihat ini? Tapi aku tidak mencoba menyelamatkan, tapi hanya ingin membunuh dan menjadi seperti serigala putih. Apa yang salah dengan saya?" Tathagata berkata, "Seperti yang Anda lihat, Tang Sanzang juga memiliki niat membunuh, sama seperti Anda. Di balik semua ini, ada kekuatan misterius yang mendorongnya." "Kekuatan misterius," ucap Aosu. Tathagata berkata, "Sumber kekuatan, mungkin lebih kuat dari patung giok asli." "Saya telah berhubungan dengannya untuk waktu yang singkat, dan dia telah terpengaruh sedikit, dan itu tidak akan berumur panjang." "Apa? Mungkinkah itu 5 kegagalan surga dan manusia?"